Hello guys, welcome back to Bang Sam YouTube channel. Hari ini kita akan bahas saham BBNI. Kenapa kok nggak BBCA ataupun BBRI? Sebenarnya jawabannya adalah karena keduanya sudah rebound dan sudah naik. Nah, saat ini kita melihat ada dua emiten for big bank, diantaranya yaitu Mandiri dan BBNI, yang saat ini harga sahamnya belum banyak untuk melakukan rebound. Tapi, kenapa kita pilih BBNI? Alasan yang pertama adalah kan bisa lihat di sini, BBNI secara kuartal 1 2024 itu bertumbuhnya jauh lebih besar daripada Mandiri. Nah, efeknya yaitu secara EPS, earning per share secara tahun 2024, Mandiri ini saat ini dinilai tidak bertumbuh. Dan menurut tim Ruang Saham, itu bukan pilihan yang cukup baik untuk Bank Mandiri tahun ini. Oke. Sedangkan yang kedua di sini BBNI kalian bisa lihat ya, secara EPS masih akan bertumbuh. Ya, kalau kalian perhatikan baik secara BBCA, BBRI, rata-rata mereka pasti EPS-nya akan terus bertumbuh setiap tahun. Ya, di sanalah menunjukkan bahwa ya emiten ini tuh setiap tahun tuh terus bertumbuh, baik secara revenue ataupun baik secara laba bersih nantinya. Nah, jadi EPS ini salah satu kategori yang cukup penting. Oke. Ya, jadi selama IPS-nya masih bisa bertumbuh, maka di sana masih akan ada ruang buat harga saham BBNI bisa terus-menerus naik. Oke. Kemudian yang kedua, di sini saya juga udah siapkan beberapa riset dari para analis ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada BCA, BRI, Mandiri, BNI dan BRIS ya. Dan salah satu yang menurut kita cukup menarik di sini adalah ini kan 2024 F ya, berarti masih di forecast ya. Secara forecast kita bisa melihat bahwa ya BNI ini punya PE ratio paling rendah ya. PE rasionya paling rendah dan secara PBV juga paling rendah. Ya, di satu kali bahkan 2025 bisa under 1. Ya, dan mereka menargetkan BNI ini bisa mencapai harga 6.800. Oke, mereka bisa mencapai 6.800 meskipun di sisi return on equity BNI ini bisa memang dikatakan paling kecil. Oke, ya itu memang salah satu problemnya si BNI. Kenapa? Karena di riset yang kita temukan lagi di sini, ya salah satu keunggulan BNI saat ini adalah ya mereka itu secara loan growth itu terus bertumbuh. Ya, loan growth mereka tuh bagus. Ya, loan growth mereka tuh bagus. Cuma bagaimana mereka itu bisa mencetak profit yang jauh lebih besar nantinya. Oke. Jadi bisa dibilang saat ini pinjaman mereka tuh besar, tapi masih belum kelihatan di hasil bunganya, ya. Nah, itu masih belum terlihat. Nah, that's why sebenarnya dengan pinjaman yang bertumbuh itu bagus buat kedepannya pastinya. Oke. Jadi overall kita masih memegang BBNI sebagai salah satu emiten yang punya potensi. Di riset yang ini dia mengatakan bahwa 5.900 ya sebagai target mereka. Nah, jadi kita dapat ada dua target ya dari dua riset yang berbeda. Yang pertama 5.900, yang satunya 6.800. Kita langsung tandain di sini. 5.900 itu berarti di sekitaran zona ini. Oke. Dan yang satu di 6.800 yang berarti udah all time high pastinya. Cuma di sini memang kurang jelasnya adalah 6.800 ini akan menjadi target tahun 2024 atau 2025. Oke, karena tadi dia memberikan dua forecast, yaitu forecast 2024 dan 2025. Oke, nah jadi secara teknikal, tim juga menyukai BBNI. Alasannya adalah karena BBNI ini belum patah tren. Ya, kalau kita lihat BRI itu udah sempat patah tren. Mandiri juga udah sempat patah tren. Ya. Jadi overall BBNI ini merupakan salah satu emiten yang masih belum patah tren. Mirip BBCA. Ya, BBCA juga uptrendnya masih kuat dan BBNI juga saat ini kita masih bisa lihat ya, tren jangka besarnya tuh uptrendnya masih bagus dan support horizontalnya di sini juga masih terjaga dengan baik kemarin ya. Nih, supportnya masih terjaga dengan baik di sini. Overall, tim masih melihat BBNI merupakan salah satu emiten dengan teknikal yang cukup oke. Dan yang terakhir yang kita suka dari BBNI ini adalah, nih kalian bisa lihat, dia udah keluar dari downtrend line jangka pendeknya. Ya, downtrend line jangka pendeknya di sini dia udah keluar. Kemudian kita juga perlu menandai bahwa dia juga masih punya yang namanya utang gap di area ini. Oke, jadi menurut kita target terdekat BBNI untuk rebound
itu adalah ya dia bakalan nutup gap-nya terlebih dahulu. Ya, ini merupakan target pertamanya. Oke, ini cukup jarang terjadi ya. Biasanya riset-riset itu punya target yang jauh lebih besar. Ya. Nah, kalau target dari ruang saham itu akan berada di area menutup gap. Oke, jadi target kita pertama buat BBN ini adalah dia bisa untuk balik nutup gap. Syaratnya adalah ya EPS dari BBNI ini harus terus bertumbuh. Ya, ya jadi secara kinerja dia memang tetap harus bisa terus bertumbuh. Oke, jadi syaratnya buat BBNI saat ini adalah untuk menutup gap dia tetap secara kinerja kuartal 2 yang nantinya akan dirilis itu tetap harus bertumbuh. Oke, saat ini BBNI akan menghadapi ya selain dia udah keluar dari zona downtrend line di sini, ya dia tetap akan menghadapi resisten minor ya yang terdekat ya di area 4780. Sorry, kita paskan ya 4770. Ya, ini akan menjadi resisten pertama dari si BBNI. Apakah wajib di break saat ini? Enggak juga. Ya, karena saat ini tim juga masih melihat ya BBNI ini masih berada dalam koreksi normal. Ya, kita masih bisa lihat volume BBN ini belum banyak masuk ya, apalagi semenjak naik di sini. Ini kalian bisa lihat ada doji candle turun lagi. Nah, di sini kita masih mendapatkan bahwa BBN ini volumenya belum banyak masuk. Jadi akan wajar kalau BBN itu masih akan turun ke sini. Support ini dulu. 4420. Oke, kalau BBNI turun ke support ini bisa manfaatkan buy di area tersebut ya, karena kita masih melihat BBNI ini dalam posisi yang cukup wajar buat koreksi normal dan kita juga masih melihat bahwa secara uptrend di sini dia juga masih bertahan dengan baik ya. Selama uptrend line ini tidak patah, kita masih melihat bahwa BBNI berpotensi besar untuk bisa nutup gap kembali di area 6.100 ya. Ini area 5.975 sampai 6.075. Nah, itu buat BBNI. Oke, jadi kalian bisa manfaatin buy jika memang ada koreksi normal. Dan salah satu yang harus kita tunggu saat ini adalah kapan volume BBNI ini mulai masuk. Ketika volume BBNI mulai masuk, ya harga saham di sini juga akan mulai kembali naik. Oke, nah beberapa minor support yang teman-teman harus perhatikan, yang pertama yaitu di 4770, kemudian yang kedua yang kita lihat di sini yaitu di 5250, ya ini teman-teman juga harus perhatikan, dan yang ketiga yaitu di sekitaran area 5750 sampai 5900 sebelum dia menutup gap nantinya. Oke, jadi itulah alasan kenapa tim peluang saham melakukan analisa BBNI hari ini. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung likes dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, kalian bisa subscribe YouTube channel Ruang Saham. Oke, thank you for watching. See you on the next video.